Industrinya tuh industri gila. Sarang nih sarang. Hari ini aku lagi ada di sebuah restoran yang menjual tteokbokki. Tteokbokki itu adalah salah satu makanan populer Korea dan juga digemari sama orang Indonesia. Nah, di Indonesia bukan hanya makanan Korea loh yang populer, tapi juga K-pop. Bang bang bang. Bang bang bang. K-pop ini sepopuler apa sih Indonesia? Kita cari tahu di K-pop Uncovered. K-pop. Siapa yang tidak tahu dengan fenomena yang lagi hits ini? Ya, setidaknya dalam 1 dekade terakhir ini, K-pop ramai menjadi sorotan. Mulai dari musik, video musik, konser, hingga penyanyinya. Atau yang biasa disebut dengan idol. Di Indonesia sendiri, K-pop begitu populer. Berdasarkan data dari Twitter, di sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Indonesia menjadi negara yang membahas K-pop terbanyak di Twitter. Dengan total lebih dari 7,5 miliar cuitan. Ini sekaligus menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penggemar K-pop terbanyak di dunia. Berawal dari K-pop inilah, gaya hidup serba Korea kian marak di kalangan anak muda Indonesia. Mulai dari film, fashion, kosmetik, hingga makanan. Fenomena yang serba Korea ini dikenal sebagai Korean Wave atau di Korea disebut Hallyu. Hallyu kini menjadi bentuk diplomasi kebudayaan Korea di dunia, termasuk ke Indonesia. Salah satu diplomasi bentuk Hallyu baru-baru ini adalah saat Presiden Korea Selatan membawa idol K-pop BTS sebagai utusan khusus presiden atau Presidential Envoy for Future Generations and Culture di sidang Majelis Umum PBB. Selain berbicara soal COVID-19, vaksin, perubahan iklim, dan juga kemudaan, ternyata BTS juga tampil dan menjadi boyband pertama yang bernyanyi di Majelis Umum PBB. Ini merupakan prestasi yang sangat besar bagi dunia K-pop. Beberapa penyanyi kelas dunia seperti Selena Gomez, Lady Gaga, Dua Lipa, Coldplay, dan beberapa penyanyi Amerika lainnya juga berkolaborasi dengan idol-idol K-pop untuk pertama kalinya. K-pop pun mulai menyesuaikan musiknya dengan merilis lagu-lagu berbahasa Inggris untuk merambah pasar internasional. Demam Korea yang terjadi di mana-mana tentu tidak terjadi secara instan. Lalu, bagaimana awal mulanya Hallyu? Untuk mengetahui bagaimana awalnya Hallyu masuk ke Indonesia, saya mendatangi kantor Korea Cultural Center Indonesia atau KCCI, instansi yang menaungi urusan pertukaran budaya Korea Indonesia untuk mencari tahu. Kami sedang mencari tahu bagaimana awal-awalnya perkembangan Hallyu di Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit? Popularitas budaya Korea Selatan telah itu menjangkau itu banyak wilayah di dunia. Sejak tahun 90, peningkatan perkembangan Hallyu di Indonesia tidak lepas dari itu adanya di tayangan K-drama atau yang akrab disebut itu drakor sebagai pembuka jalan sejak awal tahun 2000-an. Semakin banyak bidang dari Hallyu yang ikut populer di Indonesia seperti K-reality show, di dalam bahasa Korea 예능, ya, K-food, dan K-movie, dan K-beauty, dan lain-lainnya. Kalau K-pop sendiri, awal mulanya seperti apa ya? H.O.T ini mereka mendapatkan itu popularity di Cina. Awalnya di Cina ya. Mereka debut di Korea itu tahun 96 di Korea. Kemudian itu mereka itu popularity di Cina. Kemudian di Asia Tenggara pertengahan 2000-an, Super Junior, mereka itu sudah lama ya. Iya. Itu banyak
K-pop idol yang melakukan kegiatan di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tak hanya konser, pemerintah Korea pun kerap kali memfasilitasi penggemar Hallyu di Indonesia dengan berbagai program gratis melalui instansi-instansi yang menaungi urusan Hallyu. KCCI salah satunya, sering menggelar acara pertukaran budaya dan memberi kesempatan pada para penggemar budaya Korea untuk merasakan berbagai pengalaman menarik. Seperti kegiatan pelatihan menyanyi dan dance K-pop yang saya datangi ini. Juga jadi wujud nyata pemerintah Korea memperkenalkan Hallyu. Semuanya dilakukan dengan gratis alias tanpa biaya bagi para peserta. Pelatihnya pun didatangkan langsung dari Korea dengan durasi latihan 1,5 bulan. 선별팀은 결정한 안무가 Di sini, para peserta bisa mengalami rasanya berlatih ala idol K-pop. Bukan hanya itu, setelah latihan ini, para peserta juga berkesempatan untuk tampil di panggung, disaksikan penonton secara langsung. Untuk programnya sendiri ini namanya K-pop Academy dan ini udah berlangsung itu kurang lebih dari 2016 terus sampai dengan hari ini di tahun 2021. Ini sih program dari pemerintah juga karena memang dari K-pop Academy itu di beberapa negara pun ada didukung oleh Korean Culture Center dari masing-masing negara gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia. 우리 학생들 되게 잘하는 것 같아. 인도네시아 친구들이 K-pop 좋아하는데 그 좋아하는 거에 비례해서 실력도 되게 좋은 것 같아요. Dengan didukung suasana ruangan kelas yang nyaman, wajar saja jika para peserta semakin berminat untuk belajar budaya Korea. Sang Senim kan tahu tuh di Korea tuh kira-kira ngajarnya gimana. Jadi kita dapat pengalaman yang sama yang diajarin di Korea gitu sih. Kerja keras banget dan mereka on time ya. Belajar banyak sih. Ya, belajar banyak sih tentang disiplin sih atau disiplin waktu. Kalau sukanya suka semua sih. Pasti rame ketemu temannya sefrekuensi, sama-sama suka K-pop, sama-sama suka nyanyi. Jadi itu sangat menyenangkan. Gurunya juga sangat atraktif juga sih. Dalam penyebaran Hallyu, Korea memang all out. Saya juga mendatangi sebuah konser virtual yang diselenggarakan oleh KOCA, Korean Creative Content Agency, yang memfasilitasi para penggemar K-pop untuk menonton konser virtual secara gratis di salah satu bioskop besar di ibu kota. Saya takjub dengan suasana konser yang dibuat sedemikian rupa seolah sedang berada di konser live dengan adanya efek-efek suara teriakan fans dan video interaksi idol kepada penontonnya. Didukung suasana penonton yang membawa light stick seperti pada konser live, suasananya semakin terasa real. Perasaan Mas udah nonton di dalam kayak gimana? Seru banget sih, Seru banget. karena kan kita udah lama pandemi kan, jadi udah lama gitu nggak ngerasa suara gede banget. Terus tadi pas di dalam tuh rasanya bener kayak konser gitu. Terus senang aja gitu bisa ngeliat idol-idol walaupun nggak secara langsung. Seneng banget kayak pengen ikutan jalan-jalan gitu konser gitu nggak sih kayak lagi konser live gitu nyata gitu. 한국콘텐츠진흥원은 한국문화체육관광부 산하기관의 준정부 기관입니다. 그래서 콘텐츠 산업 분야인 예를 들면 방송, 애니메이션, 캐릭터 라이센싱, 게임, 음악 이와 같은 분야를 산업과 시장을 진흥하기 위해서 설립된 기관이라고 할 수 있습니다. 우선은 애니메이션과 캐릭터 라이센싱 분야의 잠재력이 매우 높다라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 앞으로 그런 공동 제작이 활성화되면은 그 이후에는 AR이라든가 VR
그와 같은 그런 실감 콘텐츠에 대한 서로 그 공동 제작과 그리고 또 문화 교류도 앞으로 활성화될 것 같습니다. 특히나 내년은 G20 그 의장국이 인도네시아입니다. 그래서 저희 한국콘텐츠진흥원 인도네시아 비즈니스센터에서는 내년도에 더욱더 많은 정부 간 교류 그리고 또 산업과 시장, 기업 간의 교류가 활성화될 것으로 예상합니다. Penyebaran Hallyu yang begitu cepat dan luas memang harus diakui. Dan untuk mencapai titik itu tentu tidak mudah. Butuh kerja keras dan pengorbanan. Kabarnya, usaha para idol untuk bisa sukses seperti saat ini tidaklah mudah. Kita bahas di next episode ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Korekto Official. Pasti Korekto!